Selamat pagi, selamat memasuki akhir pekan, ibu bapa, kakek nenek, dan saudara-saudaraku tercinta. Dengan setia mentari terbit di timur di pagi hari. Itu pertanda hari baru. Lebih dari itu, pertanda cinta kasih Tuhan yang terus setia menyapa kita. Firman Tuhan sebagai bahan renungan dari Yeremia 38 ayat 6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudaraku, tidak semua orang siap menerima sebuah nasihat yang jujur dan terus terang. Terlebih jika nasihat itu pahit isinya dan tidak bernada membawa sukacita. Yeremia sebagai nabi Allah harus menyampaikan nasihat kepada penguasa maupun rakyat biasa. Tapi nasihatnya tidak berkenan di hati mereka. Untuk itu, ia harus menghadapi bagaimana resikonya. Yerusalem tengah berada dalam ancaman pengepungan. Raja dan rakyat ingin mendengar kabar menggembirakan dari Nabi Allah, yaitu Allah akan melindungi dan memampukan mereka bertahan. Justru suara Nabi Yeremia berbeda dengan harapan mereka. Saran Nabi agar mereka keluar dari kota Yerusalem, karena tentara Firaun yang waktu itu membantu mereka akan kembali ke Mesir. Keluar dari Yerusalem pilihan tepat, bukan tetap mengandalkan kekuatan Mesir. Saudaraku, rupanya nasihat yang jujur dan tidak punya kepentingan pribadi ini justru mengecewakan Raja Zedekia, pegawai dan rakyatnya. Semuanya kecewa. Mereka tidak siap dengan nasihat itu. Nasihat itu bukan kabar gembira dari Tuhan menurut mereka. Apa akibatnya? Alih-alih mereka makin dekat Tuhan, malah para pemuka atau tokoh pada waktu itu menghukum Nabi Yeremia. Mereka menganggap Nabi Yeremia berkhianat. Sang Nabi menerima tuduhan berat, pengkhianat. Dalam situasi perang, sanksi untuk pengkhianat cuma satu, yakni hukuman mati. Mereka, para pemuka itu, menurunkan Nabi Yeremia ke sebuah perigi. Perigi dipakai untuk menampung air hujan sepanjang musim dingin dan menyimpannya untuk musim panas. Bentuknya seperti lonceng. Bagian atasnya terbuka sekitar 1 meter lebarnya. Para pemuka dan pejabat tahu bahwa Yeremia tidak akan bertahan lama di dalam perigi itu. Yeremia menderita sekali dan kelak akan mati, saudaraku.
Saudara-saudara, hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran itu harus menerima kenyataan pahit. Tapi bukan berarti ditinggalkan Tuhan. Di saat kritis, Tuhan menolong dengan memakai seorang berkebangsaan Ethiopia yang melihat kejadian itu. Dengan menggunakan baju-baju bekas yang diikatkan satu sama lain, orang Ethiopia itu mengeluarkan Nabi Yeremia dari lubang perigi, dan selamatlah Nabi kita. Saudaraku, suara Tuhan tidak selalu sesuai keinginan kita. Meskipun demikian, suara Tuhan berorientasi menolong kita. Jalan dan suaranya bisa jadi pahit, tapi mengobati. Buat apa suara yang manis, meninabobokan, enak didengar, tapi ujung-ujungnya mencelakakan? Semoga saudaraku, telinga dan hati kita siap menerima nasihat dan suara Tuhan yang rasanya pahit, bahkan pedas, tetapi mengobati dan menyelamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami menerima dan mengikuti jalan-jalan yang Tuhan nasihatkan, meskipun memerlukan kesiapan hati menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki akhir pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.